Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Cahya Dewi. Saya adalah mahasiswa semester 6 pada program studi manajemen yang berlaku sebagai tutor asistensi manajemen pada mata kuliah manajemen operasional. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas dan mengerjakan mengenai soal ujian akhir semester genap tahun 2024-2025 atau soal ujian semester genap pada tahun lalu ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas mungkin pada pengawalan. Nah, di sini ada 4 soal ya teman-teman. Pada manajemen operasional tahun lalu ada 4 soal yang terdiri dari 3 perhitungan dan satu teori atau studi kasus. Nah, jadi teman-teman di sini diharapkan untuk mampu mengerjakan soal-soal tersebut dengan jujur dan dengan baik dan benar tentunya teman-teman. Nah, mungkin saya akan langsung mulai saja ke soal yang nomor satu, yaitu saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu ya teman-teman. PT Perindo menghasilkan dua macam produk A dan B. Berikut ini adalah perencanaan penjualan dan standar yang telah disusun untuk tahun 2025. Satu, penjualan produk. Produk A yaitu 50.000 potong, produk B adalah 45.000 potong. Terus selanjutnya yaitu rencana persediaan produk akhir. Produk A persediaan awalnya yaitu 2.000 potong. Persediaan akhirnya pada bulan Desember tanggal 31 2025 adalah 3.000 potong. Selanjutnya produk B adalah persediaan awalnya pada bulan Januari tanggal 1 2025 adalah 1.000 potong dan persediaan akhirnya yaitu 2.000 potong. Selanjutnya tingkat penggunaan bahan produk A yaitu 2 unit bahan baku X dan 2 unit bahan baku Y, BBY, BBA, BBX itu bisa disingkat ya teman-teman. Jadi ini kalau teman-teman juga harus memahami bahwa BBX itu adalah bahan baku Y, BBX itu adalah bahan baku X dan BBY adalah bahan baku Y. Selanjutnya produk B yaitu 3 unit BBX dan 1 unit BBY. Harga standar bahan baku yaitu pada BBX adalah satuannya yaitu Rp2.000. Selanjutnya bahan baku Y adalah Rp3.250. Standar penggunaan tenaga kerja langsung yaitu Produk A yaitu 3 jam, sedangkan produk B yaitu 2 jam. Upah tenaga kerja langsung yaitu Rp1.750 per jam. Selanjutnya, standar biaya overhead pabrik atau BOP yaitu tarif dasar. Tarif standarnya yaitu 1 juta. Maaf. Tarif standarnya yaitu 1.000 per jam tenaga kerja langsung ya. Selanjutnya pada akhir tahun 2025 ternyata diperoleh sebagai berikut. Satu, pembelian bahan baku X yaitu 100.000 unit dengan masing-masing unitnya itu memiliki harga Rp2.500. Selanjutnya BBY yaitu 1.200 unit, 120 unit, harga satuannya yaitu Rp3.000. Pemakaian bahan baku yaitu bahan baku X dipakai 245.000 unit. Selanjutnya bahan baku Y adalah 1.500 unit. Mohon maaf, bahan baku Y adalah 150.000 unit, teman-teman. Mohon maaf atas kesalahannya. Selanjutnya yaitu pemakaian TKL. Jumlah TKL yaitu 125.000 jam dengan upah Rp Rp1.500 per jam ya teman-teman. Pembayaran BOP-nya yaitu 200 juta. Dari data tersebut, teman-teman diminta untuk menganalisa selisih untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP untuk tahun 2025. Nah, teman-teman kita langsung akan membahas dari soal-soal tersebut ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada pembahasan mengenai soal nomor satu. Ini mungkin kita akan geser dulu biar kelihatan soalnya dapat dari mana kita biar bisa mengetahui ya teman-teman. Oke, yang pertama ya teman-teman, kita akan menghitung terlebih dahulu sebelum kita masuk ke menganalisa selisih untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP pada tahun 2025. Nah, yang pertama-tama akan kita bahas yaitu tingkat produksi. Tingkat produksi di PT Perindo yaitu seperti ini ya teman-teman. Ini ada produk A, ini ada produk B.
Ini ada penjualan, persediaan akhir. Nah, soal-soal di sini adalah yang kita tulis di sini semua kita bisa kita dapatkan dari sini ya teman-teman. Sumber datanya ada di sini. Jadi ini teman-teman harus memahami dapatnya dari mana, dapat hasilnya itu juga dari mana. Itu teman-teman harus memahami untuk mengerjakan soal tersebut dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita fokus ke produk A terlebih dahulu ya teman-teman. Produk A di sini, oke? Penjualan produk A adalah ini. Teman-teman bisa melihat di sini. Kalau untuk penjualan itu teman-teman fokus yang di sini saja. Jangan fokus ke yang lainnya dulu di sini ya teman-teman. Produk A dan B sama. Di sini harus fokus penjualannya harus fokus di titik ini. Yang 50.000 sama 45.000 potong itu ya teman-teman. Oke, mungkin saya mau nulis aja. Nah, ini ya teman-teman. Ini untuk produk A itu 50.000. Jadi penjualan yang di sini istilahnya kalau di akuntansi mungkin akunnya, tapi ini ya kita sebagai istilah aja. Penjualannya itu ada di sini 50.000 potong. Nah, di sini ya teman-teman. Dan ini produk B juga. Ini teman-teman di sini, ini juga produk B. Gini. Ini ditaruh di paling atas sendiri. 50.000 dan 45.000. Ini produk A dan B kita taruh sebelahnya ya teman-teman. Istilahnya sebelahan biar gampang. Kita tahu juga biar nggak makan tempat banyak-banyak juga. Kalau di bawahnya kan nanti harus makan tempat banyak ya. Kalau di samping kan bisa menghemat tempat juga. Selanjutnya, persediaan akhir. Nah, teman-teman untuk yang ini kita memerlukan persediaan akhir. Di sini teman-teman bisa melihat persediaan akhir itu ada di bulan Desember semuanya ya teman-teman. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan ini juga. Jadi teman-teman hanya cukup melihat di sini saja. Sebesar untuk produk A yaitu sebesar 3.000 potong. Ini. Produk B sebesar 2.000 potong. Kita tulis di sini. Masukkan di sini produk A 3.000, produk B 2.000 dimasukkan di sini. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita harus menjumlahkan antara penjualan dan persediaan akhir dulu teman-teman. Jadi untuk produk A yaitu 50.000 ditambah dengan 3.000 yaitu sebesar 53.000 ya teman-teman. 53.000. 50.000 plus 3.000. Jadi hasilnya ini 53.000 ini. Selanjutnya, produk B yang kita ketahui bahwa penjualannya adalah 45.000 dan produk persediaan akhirnya yaitu 2.000. Kita harus menambahkan terlebih dahulu 45.000 tambah 2.000, hasilnya adalah 47.000. Oke. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat produksi, kita harus mengurangi antara hasil yang tadi dikurangi dengan persediaan awal dari produk tersebut. Oke, kita akan hapus dulu yang ini. Kita akan hapus dulu ya teman-teman. Ini sudah nggak kita pakai. Kita akan menulis lagi. Nah, persediaan awal ini kita dapatkan dari sini teman-teman pada tanggal 1 bulan 1 2025 pada bulan Januari pun juga pada produk B. Sebenarnya untuk produk A yaitu sebanyak 2.000 potong dan untuk produk B adalah sebanyak 1.000 potong. Nah, persediaan, jadi di sini di bawahnya ini kita dapatkan dari persediaan awal. Hasil dari penjumlahan antara penjualan dan persediaan akhir kita kurangi dengan persediaan awal. Jadi 53.000 dikurangi dengan 2.000. Hasilnya yaitu 51.000. Sedangkan untuk produk B yaitu hasil dari penjualan dan persediaan akhirnya adalah 47.000, kita kurangi dengan persediaan awalnya yang sebesar 1.000. Jadi hasilnya 46.000, teman-teman. Di sini ya. Oke. Kita sudah mengetahui tingkat produksi dari produk A dan produk B, yaitu tingkat produksi pada produk A yaitu 51.000 besarnya, banyaknya, dan untuk produk B adalah 46.000. Nah, di sini ya teman-teman, 46
untuk produk B, 46.000 untuk produk B, dan 51.000 untuk produk A. Selanjutnya, setelah membahas tingkat produksi, kita akan membahas mengenai kualitas bahan baku. Kualitas bahan baku di sini ya teman-teman. Saya akan menurunkan. Ya, kualitas bahan baku untuk di sini ada bahan baku X dan bahan baku Y. Y, oh mohon maaf. Em, ini ya teman-teman, bahan baku X dan bahan baku Y. Ini saya mau pakai warna yang merah. Selanjutnya di sini ya teman-teman, produk A. Kita fokus ke produk A dulu di sini. Produk A kita taruh di sini dan produk B kita taruh di bawahnya. Fokus ya teman-teman. Jadi di sini ada sama dengan 2 BBX plus ini ya teman-teman. Oke, kita mulai dari satu-satu dulu. Kita akan pelan-pelan pembahasannya. Oke, teman-teman di sini kita harus menulis dulu BBX dan BBY. Dikasih jeda ya teman-teman, maksudnya jangan dempet-dempetan gitu supaya kita juga lebih mudah dalam mengerjakan dan mengetahui seperti itu. Oke, kita sekarang langsung maju masuk ke produk A. Produk A, kita mengetahui bahwasanya ada sebentar. Ini saya hapus dulu. Ya. Ya. Produk A kita mengetahui sama dengan 2 unit PBX dan 2 unit PBY. Nah, 2 unit PBX itu kita taruh sini dulu teman-teman, 2. Duanya kita taruh sini. Ini kita ini taruh di sini yang di PBX dan ini PBY. Kita taruh di sini. Di sini ya, teman-teman. Oh, ini juga bisa. Oke. Oke, oke, I see. Jadi di sini teman-teman ya. Oke. Highlight aja deh. Selanjutnya, yang produk B. Ini di sini ada 3 unit BBX dan 1 unit BBY. Teman-teman semua juga mengetahui bahwasannya. Oke. Highlight aja deh. Selanjutnya, yang produk B. Ini di sini ada 3 unit BBX dan 1 unit BBY. Teman-teman semua juga mengetahui bahwasannya di sini juga harus kita tulis nih teman-teman. Warnanya saya ganti warna kuning ya. Warna kuning supaya sama. Produk B di sini kita ini pindah aja ke sini teman-teman. Cuma di sini yang di bawahnya ini BBX dan ini BBY disamakan. Kalau tiganya di BBX berarti ditaruhnya di sini B3-nya. Kalau ini satunya di BBY, jadi satunya yang ada di sini. Seperti ini ya teman-teman. Nah, oke. Di sini kan kita membahas produk B ya. Jadi otomatis kita juga menggunakan tingkat produksi dari produk B juga dong teman-teman. Nah, 46.000 ini kita dapatkan melalui ini. Hasil dari tingkat produksi produk B. Ini kita geser ke sini. Mohon maaf, gak apa-apa kita ini taruh di sini. Dan ini juga kita bawa ke sini teman-teman. Oke. Jadi di sini ya teman-teman. Oke. Nah, mungkin ini langsung aja ya. Oke, untuk hasilnya yaitu aku mau pakai yang merah dulu. Setelah kita mengetahui letak-letaknya, kita mengetahui dapatnya dari mana, kita harus mengalihkan. Kita harus mengalihkan antara ini unitnya dengan tingkat produksinya. 2 kali 51.000 sama dengan 102. Seperti ini ya teman-teman. 2 kali 51.000 sama dengan 102. Sama ya teman-teman di sini ya.
Oke, selanjutnya produk B. Kita akan mengalihkan antara 3 dikalikan 46 untuk yang produk bahan baku Y, bahan baku X. Ini akan menghasilkan 138.000. Dan 1 kali 46 adalah hasilnya 46.000 pula teman-teman. Karena tidak ada perubahan, hanya satu kali saja. Nah, oke. Setelah kita mengetahui, sebentar saya hapus dulu semua ini, unitnya dengan tingkat produksinya. 2 kali 51.000 sama dengan 102. Seperti ini ya teman-teman. 2 kali 51.000 sama dengan 102. Sama ya teman-teman di sini ya. Oke, selanjutnya produk B. Kita akan mengalihkan antara 3 dikalikan 46 untuk yang produk bahan baku Y, bahan baku X. Ini akan menghasilkan 138.000. Dan 1 kali 46 adalah hasilnya 46.000 pula teman-teman. Karena tidak ada perubahan, hanya satu kali saja. Nah, oke. Setelah kita mengetahui, sebentar saya hapus dulu semuanya. Oke, setelah kita mengetahui hasilnya, yaitu yang ini 102.000, 138.000, kita harus menambahkan antara keduanya tersebut, yaitu menjadi 240. Ini 240.000 didapat dari 102 plus 138.000. Selanjutnya yang BBX. BBY, mohon maaf. BB juga sama ya teman-teman. Setelah kita mengetahui hasilnya dari ini, yaitu 102 dan 46.000. Kita akan menambahkan sehingga hasilnya Rp148.000. Oke. Mungkin saya rasa untuk kualitas bahan baku mudah ya teman-teman. Jadi kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Jam standar kerja. Jam kerja standar. Oke, saya akan menghapus dulu. Saya hapus. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai jam kerja standar. Jam kerja standar. Oke. Di sini kita mengetahui standar penggunaan TKL. Ya. Oke. Standar penggunaan tenaga kerja langsung. Produk A yaitu sebesar 3 jam. Produk B sebesar 2 jam. Upah tenaga kerja langsungnya yaitu 1.750, tapi kita belum pakai ini ya teman-teman. Nanti kita akan lanjut pada pembahasan lainnya. Tapi kita harus menggunakan yang ini dulu. Kita memerlukan yang 3 dan 2 jam ini. Jam kerja standar. Oke, sama dengan ini produk A yaitu 3 ya teman-teman, kita tulis di sini. Produk B sama dengan 2 kita tulis di bawahnya. Produk A gini, produk B di sini. Nah, untuk 51 dan 46 itu dapat dari mana, Kak? Nah, seperti biasa, ini 51 untuk produk yang A, 46 untuk produk yang B. Ini ya teman-teman. Jadi, gak perlu bingung. Ini pokoknya yang penting itu harus sesuai produk. Kalau produk A ya harus sama produk A, dan produk B harus sama produk B. Jadi, jangan sampai kebalik-balik ya teman-teman, kok malah produk A diganti sama produk disambung ke sama produk B itu kan gak digabung. Jadi, harus sesuai ya teman-teman. Produk A harus sama produk A, produk B harus sesuai dengan produk B. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita mengalihkan seperti biasa. Mengalihkan seperti biasa yaitu 3 kali 51. 3 kali 51 jadi ini ya. 3 kali 51 kan hasilnya ini 153. Dan 2 kali 46 adalah 92. Ini kita tambahkan. Sehingga jumlah jam kerja standarnya yaitu 245 jam.
jam. Nah, gini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan BOP standar. Ya, teman-teman kita paham ya sekarang di sini BOP standar itu kita memerlukan sigma jam kerja standar. Sigma itu ya teman-teman jumlahannya, jumlah jam kerja standar. Jadi ini kita dapat dari ini. Nah, dan dikalikan tarif standar BOP. Tarif standar BOP yang itu di sini itu pada bagian ini nih. Ini ya teman-teman, standar BOP. Nah, jadi ini jam kerja standar dikalikan dengan tarif standar BOP. 245 dikalikan dengan Rp1.000. Jadi hasilnya yaitu 245 juta rupiah. Nah, mungkin gini ya teman-teman, saya mau ngasih informasi. Ini ada beberapa dosen dari teman-teman sekalian yang mewajibkan apabila penggunaan rupiah atau penulisan besaran mata uang rupiah, terutama ini yang di rupiah itu, teman-teman biasanya nambahi ini. Sebentar, saya ini kecilkan. Biru dah. Ini biasanya sini harus kasih titik RP titik terlalu besar. Kita akan pakai yang ini aja, draw. Tapi saya hapus dulu. Nah, di sini ya teman-teman. Ini warnanya jangan biru biar kelihatan. Warnanya saya mau yang warna merah mungkin ya. Merah. Dua, jadi seperti ini ya teman-teman. RP titik 245 juta. Ini di sini ada koma, dan diberi strip. Baik, seperti itu teman-teman. Jadi diusahakan mungkin teman-teman waktu mengerjakan ujian diingat-ingat aja karena supaya lebih aman, teman-teman harus ingat bahwasanya RP titik 245 titik 00000, koma strip seperti itu ya teman-teman. Supaya lebih aman dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal seperti itu deh. Nah, selanjutnya, oke, kita akan mulai membahas ini teman-teman. Oh ya, sebentar-sebentar. Jadi, untuk persediaan hingga BOP standar, kita itu hanya fokus pada yang pertama ini ya teman-teman. Yang pertama ini saat tadi hingga yang bawah tadi sebelum ini. Pokoknya hanya ini aja. Hanya ini aja. Materi ini aja. Kita hanya fokus di sini, nggak usah bahas yang di bawahnya. Nah, tapi kalau kita sudah masuk ke analisis, maka yang kita perhatikan ada beberapa. Di sini ada yang bagian atas, ada yang di bagian sini. Ini kita sudah mulai memasuki analisis. Seperti itu ya teman-teman. Oke, saya akan hapus dulu biar bersih. Ya, oh ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini saya hapus juga. Oke, kita akan memasuki analisis selisih. Yang pertama, kita akan membahas analisis selisih untuk bahan baku. Bahan baku ya teman-teman di sini. Nah, yang pertama yang harus kita bahas yaitu selisih harga belinya teman-teman. BBX dan BBY. Untuk selisih harga beli bahan baku X dan bahan baku Y. Nah, teman-teman, di sini kita mengetahui bahwasannya yang itu yaitu nomor. Bentar ya teman-teman. Oke,
Selisih harga beli. Harga beli di sini kita dapatkan dari sini. Dari yang atas ya, teman-teman. Dari yang sini. Oke, saya hapus juga deh ini yang biar pasti semuanya. Oke. Nah, selisih harga beli. Selisih itu kan jadi kita ada dua perbandingannya teman-teman antara yang mungkin beli sekarang dan sebelumnya. Seperti itu. Nah, di sini BBX. Nah, di sini ya teman-teman, pembelian bahan baku pada akhir tahun 2025 ternyata diperoleh sebagai berikut. Satu, bahan baku X yaitu 100.000 unit itu satu unitnya itu harganya 2.500. Ini 2.500. Dan bahan baku Y itu 1.200 unit, 120 unit. Anu pembeliannya per unitnya yaitu 3.000, teman-teman. Oke. Nah, ini kita mempunyai perbandingan nih teman-teman sama yang di atas tadi. Harga standar bahan bakunya yang diperkirakan sebelumnya yaitu sebesar Rp2.000 untuk bahan baku X dan 3.250 untuk bahan baku Y. Nah, oke. Selanjutnya mungkin itu kita perkecil dulu lah biar bisa melihat atas dan bawahnya. Nah, di sini teman-teman kita mengetahui ya selisih harga beli yang pertama yaitu BBX sama dengan ini. Jadi ini teman-teman. Ini yang kita ketahui dari bawah sini dikurangi dengan harga standar bahan baku di sini. Dikalikan dengan pembeliannya sebesar 100.000 unit. Oh, sorry. Di sini 100.000 unit. Nah, gitu ya teman-teman. Langsung kita kalikan aja sama dengan 500. Ini kita lihat dari sini ya teman-teman. Pengurangannya dari sini dikalikan 100 sama dengan ini. Nah, ini juga ya teman-teman. Ini kan nanti selisih harga beli juga di sini dikasih RP titik 50 juta strip koma strip gitu ya belakangnya ya teman-teman. Selanjutnya ini BBY ya sama juga. Ini ada 3.000 di sini. Kita kurangi dengan 3.250 yang ada di atas tadi dikalikan dengan 120.000. Seperti ini ya teman-teman. Nah, hasilnya adalah minus 30 juta. Namun, di sini ya teman-teman kita harus memberi tuh tanda laba atau rugi pada hasilnya. Nah, di sini kalau hasilnya positif atau nggak ada minus, itu artinya rugi, teman-teman. Namun kebalikannya, kalau hasilnya negatif, itu hasilnya laba atau mempunyai keuntungan. Mengapa demikian? Karena hasilnya itu ya dalam selisih bahan baku hasil perhitungan bernilai minus atau negatif dapat berarti laba menguntungkan apabila merujuk pada selisih biaya pengeluaran pengeluaran lebih kecil daripada anggarannya ya teman-teman. Jadi ini pengeluarannya adalah segini padahal anggarannya itu lebih besar. Jadi dia lebih mempunyai keuntungan. Selanjutnya kalau di sini ini ya itu kan dia lebih besar ya istilahnya ya karena positif anggarannya adalah anggarannya cuma misalnya ya 40 juta kok dia punya 50 juta berarti kan dia rugi kalau di sini istilahnya anggarannya itu cuma ada 40 juta dia cuma kepake 30 juta kan masih laba gitu teman-teman ya analogi aja itu bukan yang paten gitu ya teman-teman itu menurut pemahaman saya aja seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita membahas yang selisih kuantitas. Kuantitas kita mengetahui itu banyaknya barang, banyaknya itu ya teman-teman. Banyaknya bahan baku yang digunakan.
Oke, ini BBX dan BBY. Di sini BBX, di sini BBY. 245 itu kita dapatkan dari sini, teman-teman. Pemakaian bahan baku. Dikurangi dengan 240 itu kita dapatkan dari sini yang kualitas bahan baku itu di atas tadi. Ini teman-teman, kita dapat dari sini nih. Sini, ini juga ambil di atasnya ya, di BBX. Di sini ya. Ini kita dapatnya dari sini. Kita masukkan di sini. Di sini. Ini jadinya 240. Ini jadinya 140. Ditaruh di bawahnya sini. Sini ya teman-teman. Oke. Kita mengetahui ini 245 itu dapat dari pemakaian bahan baku kita taruh di atas, di depan. Dan pemakaian bahan baku Y yaitu di 150.000 ditaruh di depan juga. Dikurangi dengan ini yang tadi. Sudah kita hitung di awal tadi ya teman-teman. Kita hitung di situ, sudah kita ketahui dikalikan 2000 dan 3250. Kita dapat dari mana itu teman-teman? Nah, itu kita dapat dari yang atasnya, atasnya. Sebentar. 3250 dan 2000 dari sini harga standar bahan bakunya. Kita hapus dulu. Iris. Ini ya teman-teman, kita dapatnya dari sini. Warnanya jangan merah, warnanya saya mau biru. Biru yang ini. 2000 dan 3250. Untuk yang BBX adalah 2000 di sini. BBY 3250. Udah, ini langsung perkalian aja, dihitung. 245 dikurangi 240 ribu dikalikan dengan 2000, hasilnya yaitu nanti 10.000 positif ya teman-teman, jadi rugi. Dan di sini yang selisih kuantitatif yaitu pada bahan baku Y adalah 150.000 dikurangi 148.000 dikalikan dengan 3.250. Hasilnya adalah 6.500 rugi ya teman-teman. Ini rugi ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai selisih TKL. Kita hapus terlebih dahulu semuanya. Selisih tenaga kerja langsung. Oke, tinggal sedikit lagi kita membahasnya nomor satu. Oke, selisih yang pertama yaitu selisih tingkat upah. Selisih tingkat upahnya yaitu 1.500 dikurangi 1.750. Ya, di sini ya teman-teman. Upahnya yaitu 1.500 dikurangi 1.750. Untuk selisih tingkat upahnya yaitu di sini kita tahu. Ada di sini 1.750 dan di sini ada 1.500. Oke. Adalah di sini jadi teman-teman. Pemakaiannya dikurangi dengan tenaga kerja langsung upahnya. Oke, jadi ini 1.500 dikurangi 1.750 dikalikan dengan 125.000. Dapat dari sini yang 125.000 itu. Di situ. Ya. Jadi di anukan aja, tinggal dihitung aja 1.500 dikurangi 1.750 sama dengan dikalikan 125 sama dengan min 250 dikalikan 125.000. Hasilnya itu minus 31.000 31.250.000 rupiah. Itu hasilnya laba. Dan di sini selisih efisiensi ya teman-teman. Selisih efisiensi kita dapat dari sini 125. Di sini kita juga masih pakai yang ini ya teman-teman. Pakai ini aja. Highlight. 125 tapi masih ketutupan. Saya hapus dulu. 125 kita dapat dari sini.
And then 245 kita dapat dari yang atas tadi. Woi. Dari yang di sini teman-teman. Hasilnya di sini ya teman-teman. 245 kita dapat dari sini. Nah, efisiensi ini dapat dari mana sih tadi? Ini yang dari BOP standar. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. 125 dibanding 245 dikalikan 1750. Itu uangnya yang ada di sini. 1750 tadi dapat dari mana? Yang sini, upah tenaga kerja langsung. Oke. Hasilnya yaitu minus 210.000. Jadi laba, teman-teman. Oke, untuk pembahasan terakhir pada nomor 1 yaitu selisih BOP, biaya operasional. Biaya overhead pabrik. Nah, jadi yang pertama itu selisih BOP. Kita mengetahui bahwasanya selisih BOP di sini adalah 200 juta. Sedangkan BOP standarnya yang sudah tertulis di sini tadi adalah yang ini. Kita dapat di sini juga tadi 245 tadi ya teman-teman. Kita warnai beda deh. Kasih warna kuning. Yang di sini 245.000 ini. Oh, kurang kelihatan ya warnanya. Gini, 245 kita dapat dari sini. Jadi BOP nyatanya, selisih BOP-nya yaitu BOP nyata dikurangi dengan BOP standar. BOP nyatanya adalah yang di sini, dan BOP standarnya adalah yang di atas ini tadi. Jadi 200 juta dikurangi 245 juta. Sama dengan hasilnya itu 45 juta. Ini berarti minus ya teman-teman. Ini jadi laba. Memiliki keuntungan. Oke. Alhamdulillah untuk soal nomor 1 sudah terselesaikan. Kita akan lanjut ke soal yang nomor 2. Nomor 2 ini termasuk soal yang kita harus memahami ya teman-teman. Oke, kita harus belajar soal yang nomor 2. Oke. Saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu, yaitu nomor 2. Perusahaan Sinar Abadi akan mendirikan pompa bensin di Jalan Raya Solo Sragen dengan diperkirakan dalam 1 jam akan datang 15 orang mobil atau motor. Kapasitas pompa bensin untuk melayani setiap pembeli adalah 30 orang per jam. Ditanyakan, teman-teman disuruh mencari tingkat kegunaan potensial pompa 1, jumlah rata-rata antrian, jumlah rata-rata dalam sistem, waktu rata-rata menunggu antrian, dan rata-rata waktu dalam sistemnya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kita di sini langsung menuju ke pembahasan saja. Saya mau draw, nggak usah gini aja. Oke, teman-teman, di sini kita ada ibarat ya teman-teman, lambda. Ini adalah lambda dan ini adalah theta. Eta. Em, Mohon maaf, ini kan sains, saya lupa. Ini gimana bacanya? Sepertinya teman-teman kalau mau pakai mu atau mau pakai eta itu juga bisa ya teman-teman. Mu itu yang bentuknya seperti u, tapi hampir gini, hanya gini saja. Seperti itu. Mau itu boleh, tapi ini kan yang penting kita kan ini bukan yang seperti sains ya teman-teman. Jadi ini cuma buat istilah aja. Seperti itu. Oke, lambda ini untuk yang ini, untuk yang diperkirakan, perkiraan datang orang, lambda. Pakai yang ini. Selanjutnya, untuk kapasitasnya itu kita pakai theta atau mu. Boleh. Boleh bebas mau pakai theta, eta mau pakai mu bebas. Seperti itu ya teman-teman. Nggak ada patennya. Oke, saya hapus terlebih dahulu. Nah, yang pertama, kita akan langsung membahas ke soalnya, yaitu tingkat kegunaan potensial pompa. Yaitu ini teman-teman, mu,
Lambda dikurangi dengan mu-nya. Jadi istilahnya perkiraan datang dikurangi dengan kapasitas maksimal. Jadi 15 dibagi dengan 30. Hasilnya adalah 0,5. Nah, di sini kita harus jadikan persen karena satuannya nanti persen, teman-teman. Penggunaannya itu berapa? Berarti ini 50%. 50% ya sama sama ya, teman-teman. Jadi itu 0,5 dikalikan dengan 100 gitu aja. Jadi 50%. Oke, kita nomor satu hasilnya sudah dapat yaitu 50%. Selanjutnya yang nomor 2 jumlah rata-rata antrean. Nomor rata-rata antrean ini kan, oh ya, ini saya konvensional ya teman-teman, bukan yang otomatis ya. Jadi kita menggunakan rumus-rumusnya yang konvensional juga. Jumlah rata-rata antrian yaitu NT. Ini sudah ada pelajarannya, ada patennya ya teman-teman. Jadi ini emang seperti ini. Ini seperti itu. Judulnya adalah judul yang sudah pasti, tidak boleh diganggu gugat. Ganggu gugat seperti itu. NT sama dengan lambda kuadrat dibagi dengan mu dikalikan dengan mu min lambda. Sama dengan di sini ini kita mengetahui 15 dikuadratkan dikurangi dengan 30 dikalikan 30 dikurangi 15. Jadinya 225 dikurangi 30 dikali 15. 225 dibagi 450. Hasilnya adalah ada 0,5 mobil atau motor. Jadi di sini ada 0,5 pelanggan ya teman-teman, istilahnya ya itulah. Kayak gitu 0,5 pelanggan mobil atau motor. Rata-rata dalam sistem. Selanjutnya kita akan membahas yang nomor C, jumlah rata-rata dalam sistem. Ini istilahnya termasuk mudah teman-teman, tapi yang penting teman-teman paham dan apal sama itunya ya. Hafal sama rumusnya istilahnya seperti itu. Karena di sini hanya ada dua angka istilahnya. Seperti itu ya. Rata-rata dalam sistem yaitu NS sama dengan lambda dibagi dengan mu min lambda 15 dibagi dengan 30 dikurangi 15. 15 dibagi 15 adalah satu mobil per motor. Jadi rata-rata dalam sistemnya yaitu satu mobil atau motor ya teman-teman. Oke. Selanjutnya rata-rata waktu menunggu dalam antrian. Rumusnya yaitu TT. Time ya teman-teman. Sama dengan ini lambda dibagi dengan mu dikalikan dengan mu min lambda. Jadi hasilnya yaitu 15 dibagikan dengan 30 dikali 50 min 5, 30 min 15, 15 dibagi dengan 30 kali 15, 15 bagi 450. Ini 0,0333 hasilnya. Ini jam ya teman-teman satuannya. Lah, namun kita ini disuruh untuk menjadikan menit. Dijadikan menit berarti ini dikalikan dengan 60 sama dengan nanti kita bulatkan hasilnya 2 menit. Seperti itu. Dan untuk yang terakhir yaitu rata-rata waktu dalam sistem, yaitu TS sama dengan 1 dibagi dengan mu min lambda. Jadinya itu 1 dibagi dengan 30 min 15. 1 per 15 hasilnya adalah 0,0667 jam. Yang dapat kita bulatkan menjadi 4 menit. 4,002 menit ya. Kita bisa bulatkan aja ke 4 menit ya teman-teman. Jadi 0,2-nya nggak usah ditulis, nggak apa-apa menurut saya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, nomor 2 saya rasa mudah ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Berdasarkan data berikut, buat chart untuk mengontrol ketepatan pengambilan produk yang terdapat di gudang. Di sini ada jumlah produk yang dipilih dan ada jumlah produk yang rusak atau tidak dapat digunakan. Gunakan batas kontrol dua dua apa ini ya, dua batasnya adalah dua ini dan tiga ya teman-teman, dengan ukuran sampel yang diambil adalah 100 unit. Lihat kita ini bukan pakai itu, dipakai highlight. Highlight ini ya teman-teman, kita pakai 100 dan batas kontrolnya adalah 2 theta.
Ya, dua ini ya teman-teman lah. Pokoknya itu. P-chart ini berarti materinya yang pengendalian kualitas ya teman-teman. Pengendalian kualitas yaitu kita mengetahui sebelum itu kita harus paham dulu teman-teman mengenai ini. Sebelum itu kita harus menjumlahkan terlebih dahulu antara jumlah produk yang dipilih dan jumlah produk yang rusak. Hasilnya yaitu di sini ada 37.000 dan 420.220 yang rusak. Penyelesaiannya yaitu dengan cara seperti ini. P sama dengan 420 dikurangi dengan 37.000. Dibagi dengan 37.000. Ini dikurangi dibagi dengan ini 4.420 dikurangi 37.000. Hasilnya yaitu 0,0114. 0,0114 ya teman-teman. Gini. Ini delta P sama dengan ini hasil apa rumusnya seperti ini. Akar dari P dikalikan 1 min P dibagi dengan N. N-nya yaitu yang 100 tadi ya teman-teman. 100 unit tadi ya jumlahnya ya. Istilahnya sampel, ukuran sampel yang digunakan adalah 100 tadi kan. Seperti itu. Selanjutnya untuk ini. Kita itu pelan-pelan saja ya teman-teman. Hitung pelan-pelan. Di sini kita masukkan satu-satu gini teman-teman. Yang nantinya akan mendapatkan hasil ini. Begitu teman-teman. Jadi kalau kita pelan-pelan hitung satu-satu lebih panjang seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau udah pakai kalkulator nanti bisa dapat langsung ke 0,016106. Oke, kita mendapatkan hasil ini ya teman-teman, 0,0114 dan 0,0106. Apabila digunakan batas kontrol kurang lebih 2 apa ya itu? Sebentar, yaitu intinya 2 theta dan plus minus 3 theta, maka sama dengan ini kita harus mengetahui satu-satu dulu. Nah, ini yang plus minus 2 theta P. UCL-nya yaitu kita menggunakan ini yang atas tadi. Yang 0,014 yang kita dapat dari atas tadi ya teman-teman. Yang ini, yang ini. Oke. Ini karena dua di sini jadi harus dua ya teman-teman. Untuk yang UCL itu kita pakai yang plusnya, untuk yang LCL kita pakai yang minusnya. Oke, jadi ini di sini 0,0114 di plus 2 dikalikan dengan 0,0106. Ini ya teman-teman. Di sini ya. Oke, hasilnya adalah ini 0,0326. LCL-nya yaitu 0,0114 dikurangi dengan 2 dikalikan dengan 0,0106. Hasilnya adalah ini min 0,0098. Loh, kenapa di sini ada 0, Kak? Karena tidak boleh minus ya, teman-teman. Maka apabila hasilnya minus itu sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 0 gitu, teman-teman. Karena itu hasilnya nggak boleh minus. Bisanya 0. Jadi minusnya itu digantikan 0 gitu ya, teman-teman. Tapi tetap ditulis minus berapa sama dengan aja atau dikasih kurung 0 gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita yang B yang 2 sudah ya, teman-teman. Yang untuk yang 3 theta P yaitu UCL sama dengan 0,0114 plus 3 dibandingkan dengan 0, dikalikan dengan 0,0106. Hasilnya yaitu 0,0432. Ini juga, tapi ininya 3 ya teman-teman, karena itu sama dengan 3 theta. 0,0114 dikurangi dengan 3 dikalikan 0,1006. 0106. Hasilnya yaitu sama, kok minus lagi ya Mbak? Nggak apa-apa, karena ya emang perhitungannya seperti itu teman-teman. Jadi sama dengan min 0,0204. Hasilnya sama dengan 0 ya teman-teman ya. Sudah dibicarakan tadi bahwasanya nggak boleh tuh namanya punya negatif kalau di LCL atau di UCL-nya itu. Seperti itu teman-teman. Nomor 3 gampang ya. Jadi teman-teman bisa mempelajari insya Allah mudah. Oke, kita akan sampai di soal yang terakhir.
Kita baca terlebih dahulu soalnya. Teratik Furniture, sebuah perusahaan manufaktur mebel terkemuka di Indonesia, sangat bergantung pada pasar ekspor Amerika Serikat dengan 85% dari total ekspor yang ditunjukkan ke sana. Perusahaan ini kini menghadapi ketidakpastian besar akibat potensi kebijakan tarif timbal balik oleh Amerika Serikat yang dapat mengenakan tarif sebesar 32% pada ekspor mebel dari Indonesia. Oke, sangat besar ya teman-teman. Biasanya hanya berapa persen, ini naik menjadi 32%. Sebagai manajer operasional di Teratik Furniture, Anda diharapkan pada kenaikan biaya ekspor sebesar 32% akan secara signifikan mengurangi daya saing harga produk Teratik Furniture di pasar Amerika dibandingkan dengan kompetitor dari negara lain yang tidak terkena tarif atau produk lokal Amerika Serikat. Sebagai manajer operasional di Teratik Furniture, jelaskan strategi operasional yang akan Anda tetapkan untuk mengatasi tantangan di atas demi menjaga keberlanjutan bisnis Anda. Nah, teman-teman, kita kan sebagai mahasiswa manajemen yang mempelajari mengenai manajemen operasional, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, pemasaran, dan lain-lain, kita kan juga akan dihadapkan, kita in the future, kita akan ber, kita akan menjadi manajer operasional, akan menjadi manajer keuangan suatu perusahaan. Nah, sebagai manajer kita akan dihadapkan suatu masalah atau suatu hal yang kita akan mengambil tindakan untuk sebuah perusahaan kita itu dapat maju, dapat terus berkembang dan bertahan di era persaingan. Atau juga di era yang seperti sudah disebutkan terlebih tadi, teman-teman. Ada kasus seperti ini. Biasanya nggak ada tarif ekspor, istilahnya tarif ekspor nggak begitu tinggi, kok sekarang menjadi tinggi sekali. Nah, jadi itu kita kan harus dituntut memiliki kebijakan yang kita keluarkan untuk perusahaan. Nah, dengan soal seperti itu, teman-teman harus mengidentifikasi masalahnya apa dan apa langkah terbaik yang teman-teman lakukan untuk perusahaan tersebut. Nah, ini sebagai contoh, saya akan memberikan jawaban, tapi mungkin ini bukan jawaban yang paling benar, namun ini mungkin untuk garis besarnya saja ya, teman-teman. Sebagai manajer sebagai manajer operasional, saya akan berfokus untuk meningkatkan efisiensi proses produksi, mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat melalui diversifikasi pasar, serta meningkatkan nilai tambah produk supaya perusahaan tetap mampu bersaing dan mempertahankan keuntungan dan keberlanjutan company meskipun Amerika Serikat menaikkan tarif ekspor sebesar 32%. Nah, ini untuk teori menurut saya masih terlalu pendek. Namun nanti tergantung teman-teman gimana ya, karena di teori kan nggak ada patennya. Jadi itu kan murni dari pemikiran teman-teman sekalian. Nah, ini jadi diversifikasi pasar. Jadi kita yang sebetulnya bergantung pada Amerika Serikat, kita dapat tuh memasarkan produk kita mungkin ke negara-negara Eropa, negara-negara di Timur Tengah, bisa di negara Asia, di benua Asia yang lainnya, dan lain-lain. Pokoknya itu mungkin kita harus jangan sampai bergantung semua hal itu kepada Amerika atau yang negara yang memiliki tarif impor yang tinggi gitu ya teman-teman, seperti itu, dan meningkatkan nilai tambah produk supaya produk kita dapat bertahan dan bersaing ya teman-teman kalau di seluruh itu ya teman-teman, kalau produk kita baik terkadang itu harga itu enggak menjadi patokan, karena kalau kita berbicara soal kualitas, harga itu pasti akan menyesuaikan gitu ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman. Kita sudah mempelajari mengenai 4 soal yang sebelumnya tahun lalu sudah keluar. Namun teman-teman di sini kita hanya belajar mengenai ini saja ya teman-teman. Jadi jangan jadikan patokan bahwasanya ini materi ini akan keluar, ini akan gini gitu enggak. Jadi teman-teman saya harap juga mempelajari materi yang lainnya yang sesuai dengan mungkin dosen teman-teman sekalian memberikan kisi-kisi atau seperti apa ya teman-teman ya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga teman-teman sekalian diberi hasil yang memuaskan atas atas yang effort yang telah teman-teman berikan atau keluarkan untuk belajar dan memahami latihan soal dan dalam hal yang lainnya ya teman-teman. Jangan lupa selalu berdoa, berusaha, dan pastikan dan utamakan kejujuran teman-teman ya. Karena hasil yang memuaskan didapatkan dengan kejujuran.
Seperti itu, semoga teman-teman semuanya diberikan hasil yang baik, hasil yang memuaskan, serta kesehatan, keselamatan, dan pelindungan serta kebahagiaan. Saya Nisa Caya Dewi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.